Aksi unjuk rasa warga asal Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor di kantor Kecamatan Cigudeg berlangsung ricuh. Massa yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin ini menagih janji Gubernur Jawa Barat pasca penutupan tambang di kawasan Cigudeg dan Rumpin. Kericuhan dipicu oleh kekecewaan atas sikap camat saat menemui pengunjuk rasa. Mereka menilai camat tidak membela warga karena tidak dapat menyampaikan keluhan warga pada gubernur. Akibatnya, massa yang kecewa melampiaskan amarahnya dengan melempari kaca kantor kecamatan dengan batu dan botol air mineral. Tidak hanya itu, massa juga memblokir jalan Cigudeg Bogor dengan membakar ban bekas. Ya, akan dibukanya tambang dalam jangka 3 bulan yang belum ada kepastian, dan tuntutan kompensasi yang dijanjikan sebulan 3 juta sampai saat ini belum turun juga. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Raya Cigudeg serta pelayanan masyarakat di kantor kecamatan lumpuh total. Warga mengancam akan menduduki kantor kecamatan Cigudeg hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah hakim ad hoc Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan berunjuk rasa terkait gaji hakim ad hoc yang tidak mengalami kenaikan. Akibatnya sejumlah persidangan pun ditunda selama seminggu ke depan. Perhatikan, siap. Sejumlah hakim ad hoc Pengadilan Negeri Makassar berunjuk rasa dengan membentangkan spanduk menuntut peningkatan kesejahteraan bagi para hakim ad hoc di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini, Kota Makassar. Mereka menuntut peraturan Presiden nomor 5 tahun 2013 dan nomor 43 tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc. Selain itu, para hakim ad hoc ini juga menuntut cuti melahirkan dan cuti menjalankan ibadah yang diambil dari cuti tahunan para hakim ad hoc. Akibat unjuk rasa ini, proses persidangan tertunda selama seminggu ke depan. Mogok kerja ini akan dilakukan sampai para hakim ad hoc mendapat respon dari pemerintah pusat. Mogok sidang, tapi tetap memberikan perhatian pada proses persidangan. Jadi kami tidak mengabaikan masyarakat yang mencari keadilan. Para hakim ad hoc PN Makassar akan melanjutkan aksinya hingga seminggu ke depan dan akan berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi besar-besaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana melayangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena anggap materi stand up komedi Panji merendahkan pilihan politik sebagian warga. Pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongrekun. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana pada Pilkada DKI Jakarta 2024, Ihsan Tualeka, melayangkan somasi etik terbuka kepada komika dan publik figur Panji Pragiwaksono. Somasi tersebut disampaikan lantaran materi stand up komedi Panji Mensrea dianggap telah merendahkan pilihan politik sebagian warga, khususnya pemilih pasangan Dharma Kun. Dalam somasi tersebut, Ihsan menyampaikan 3 permintaan utama kepada Panji, yaitu refleksi terbuka atas dampak materi humor tersebut terhadap martabat pemilih, klarifikasi atau pernyataan publik yang menegaskan penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik, komitmen etik ke depan untuk membedakan kritik gagasan dari perendahan terhadap pemilih. Dalam somasi etik terbuka tersebut, Panji diberikan waktu 14 hari untuk berikan tanggapan atau refleksi publik. Menurut Ihsan Tualeka, somasi ini tidak memiliki intensitas hukum dan tidak dimaksudkan sebagai tekanan. Polisi mulai menindaklanjuti laporan dugaan penghasutan dan penistaan agama yang dilakukan komika Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand up komedi bertajuk Mensrea. Polisi akan segera meminta keterangan para ahli. Polisi mulai bergerak menyelidiki kasus yang menyeret komika Panji Pragiwaksono
terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama melalui acara stand up komedi berjudul Mens Rea. Tim penyidik Polda Metro Jaya akan segera meminta keterangan para ahli untuk mendalami kasus ini. Selain itu, rangkaian penyelidikan juga akan meminta klarifikasi pelapor dan menganalisis bukti-bukti lain. Hubungan dengan upaya tadi yang disampaikan, ada yang berpendapat bahwa ini adalah kebebasan berekspresi atau ada ancaman kebebasan berekspresi atau dunia seni. Kawan-kawan sekalian, tentunya kita juga tetap harus menjaga ada ruang etika juga di ruang publik yang harus kita pedomani juga, yang harus kita ikuti juga. Nah, ini juga tetap kami mintakan keterangan dari para ahli apakah yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu kaitannya dengan etika dan norma kaidah yang diatur dalam undang-undang kita. Sebelumnya, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Panji Pragiwaksono dituduh telah menimbulkan kegaduhan dan memecah belah bangsa. Materi stand up komedi yang dibawakan Panji dalam acara Mens Rea dinilai telah menimbulkan keresahan bagi anak muda dari kelompok Nahdliyin dan juga Muhammadiyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Komisi Informasi Pusat Publik atau KIP memutuskan menerima seluruh permohonan gugatan Bonatua Silalahi terkait sengketa informasi keterbukaan publik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke KPU RI. Amar putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan. Putusan ini dibacakan Ketua Majelis KIP Handoko Agung Saputro dalam sidang yang digelar Selasa pagi tadi. Majelis menyatakan informasi salinan ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka dan KPU sebagai termohon diminta untuk memberikan informasi tersebut kepada Bonatua sebagai pemohon. Ya, terima kasih pemohon dan termohon sudah di dalam. Kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya kan kembali saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama. Atau kok beda, kok dekannya ini tandangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia pingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih seperti yang kita alami ini perjuangan panjang ya. Polda Metro Jaya memberikan signal hijau untuk penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melalui mekanisme restoratif justice. Tersangka dalam kasus tudingan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, diketahui telah mengajukan permohonan restoratif justice kepada Polda Metro Jaya. Terkait hal ini, Polda Metro pun memberikan lampu hijau dan mempersilahkan kedua belah pihak, pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme restoratif justice. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita
pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan sehubungan dengan update Kalibata. Polda Metro Jaya memanggil Ade Darmawan dan Andi Kurniawan yang merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin pagi. Ade mengatakan peluang mencabut laporan kasus Jokowi terhadap 2 terlapor Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sangat mungkin dilakukan. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ade Darmawan dan Andi Kurniawan merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan mengatakan peluang mencabut laporan kasus ijazah Jokowi terhadap 2 terlapor yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sangat mungkin dilakukan. Di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Hari Lubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Sebelumnya 2 tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. 166 sekolah rakyat resmi beroperasi meski terhitung sebagai program baru, namun sejumlah prestasi telah dicapai oleh siswa sekolah rakyat. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi secara serentak. Peresmian dilakukan di Sekolah Rakyat Terpadu 9, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peresmian sekolah ini berjalan dengan penuh haru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun tak bisa menahan air matanya. Arigatou gozaimasu daitorio kakak. Prabowo Subianto daitorio. Daitorio kakak ni kokoro kara mushiagemasu. Dalam acara ini, siswa sekolah rakyat unjuk gigi. Mereka menunjukkan bakat dan hasil kerja keras mereka selama ini. Salah satunya adalah kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa. Presiden Prabowo pun bangga atas kemampuan anak-anak ini. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa luar biasa. Yang mereka itu bahasa Inggrisnya menurut saya luar biasa. Karena saya besar di luar negeri. Kalau saya bahasa Inggrisnya bagus, ya wajar, saya pernah tinggal di daerah-daerah situ. Tapi anak ini saya kagum juga sama dia tadi. Siapa namanya itu ya? Nanti yang tadi itu yang berbahasa bagus itu semua ya, nanti suruh menghadap saya ya. Mungkin bagusnya kita kirim juga ke luar negeri, kira-kira gimana, setuju nggak? Suasana hangat pun terasa saat Presiden Prabowo mengajak anak-anak naik dan berfoto di kendaraan maung yang dinaikinya. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat dalam 5 tahun masa pemerintahannya.
Setelah kunjungan ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto mengunjungi ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ini merupakan kunjungan pertamanya sebagai presiden. Presiden Prabowo tiba di IKN sekitar pukul 17.45 WIB atau sekitar pukul 18.45 WITA. Prabowo mendarat dengan menggunakan helikopter usai meresmikan kilang RDMP Pertamina di Balikpapan. Ia mendarat tepat di depan Istana Negara IKN dan disambut langsung jajaran badan otoritas IKN yang dipimpin oleh Basuki Hadimulyono. Setelah berbincang sejenak, Prabowo kemudian masuk ke dalam mobil untuk menuju ke penginapan. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menyatakan malam ini Prabowo akan meninjau pembangunan sarana dan prasarana di IKN. IKN diproyeksikan jadi ibu kota politik bagi Indonesia di tahun 2028. Tim Liputan iNews melaporkan. Menurut Menkomdigi, deepfake seksual tanpa persetujuan bukan sekedar fitur tambahan teknologi, melainkan pelanggaran HAM yang dibungkus kecerdasan buatan. Pemerintah menilai kecerdasan buatan yang digunakan untuk mempermalukan perempuan dan anak adalah contoh kecerdasan yang kehilangan akal sehat. Selain menutup akses Grok sementara, Menkomdigi juga meminta X sebagai pengelola platform untuk tidak hanya meminta maaf tapi juga bertanggung jawab. Rupanya tidak hanya Indonesia, pemerintah Malaysia juga memblokir sementara akses ke Grok. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime pada hari ini dan baik, dan kita saksikan informasi lengkapnya pemirsa. Pemerintah Malaysia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok yang merupakan chatbot AI yang dikembangkan oleh Sai milik Elon Musk. Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyatakan pemblokiran dilakukan setelah pemberitahuan resmi dikirimkan kepada X Corp dan Sai pada 3 dan 8 Januari 2026. Pemberitahuan tersebut menuntut penerapan langkah-langkah perlindungan teknis untuk mencegah penyalahgunaan platform. MCMC menyebut Grok berulang kali disalahgunakan untuk menghasilkan gambar cabul, eksplisit secara seksual, tidak senonoh serta sangat menyinggung. Konten tersebut termasuk gambar hasil manipulasi tanpa persetujuan yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Malaysia menegaskan pembatasan akses akan tetap berlaku hingga sistem perlindungan yang efektif diterapkan, khususnya untuk melindungi kelompok rentan. Sebelumnya, Indonesia menjadi negara pertama yang memutus akses sementara terhadap Grok. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat dari risiko pornografi palsu berbasis kecerdasan artifisial. Pemerintah Indonesia menilai praktik deepfake seksual non-seksual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat serta keamanan warga di ruang digital.